Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ardiansa dari D4 Teknik Perpipaan 4B tahun 2023. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya yang berupa tugas besar yang berjudul simulasi aliran eksternal melintasi susunan 4 silinder. Untuk daftar isi dari PowerPoint yang akan saya jelaskan, yaitu ada deskripsi, lalu ada domain geometri, ada meshing, ada kondisi batas, dan juga ada hasil simulasi. Yang pertama, deskripsi. Dalam dunia teknik, khususnya di bidang teknik perpipaan, memahami perilaku aliran fluida di sekitar objek tertentu merupakan hal yang sangat penting. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis aliran eksternal tersebut adalah computational fluid dynamics atau CFD, yaitu pendekatan berbasis numerik untuk mensimulasikan interaksi fluida dengan permukaan padat. CFD memungkinkan para insinyur memprediksi perilaku fluida dalam berbagai kondisi operasi. Nah, dalam studi ini dilakukan permodelan dan simulasi aliran eksternal di sekitar 4 silinder menggunakan perangkat lunak, yaitu ada yang pertama Salome, terus ada yang kedua OpenFOAM, dan yang ketiga ada ParaView. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami pola aliran fluida yang terbentuk, mengidentifikasi fenomena vortex shedding, menghitung gaya hidrodinamika seperti drag dan lift pada masing-masing silinder, serta menganalisis pengaruh konfigurasi dan posisi silinder terhadap perilaku aliran secara keseluruhan. Studi ini sangat relevan dalam berbagai aplikasi teknik seperti desain penukar panas, pengendalian polusi, dan perancangan struktur yang berinteraksi dengan aliran fluida. Untuk aplikasi sendiri yaitu ada seperti di gambar ini, ada gambar offshore. Selanjutnya domain permasalahan. Dengan dimensi box yang searah sumbu X 35 satuan, sumbu Z 20 satuan, dan Y 1 satuan, di tengah bangun tersebut terdapat 4 buah lubang dengan diameter 1 satuan, serta terdapat box kecil yang searah sumbu X 9 satuan, sumbu Z 9 satuan, dan sumbu Y 1 satuan. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat bangun balok adalah 2 satuan dan membentuk sudut 60 dari sumbu Y. Berikut adalah data untuk saya sendiri, yaitu NRP 50 dengan sudutnya 60 derajat, radiusnya 2D, dan diameter silindernya 1. Nah, seperti bisa dilihat gambar ini, yaitu pada saat kita menggunakan aplikasi Salome, dan juga ini selanjutnya metode meshing. Untuk metode mesh 1 menggunakan 3D algorithm, extrusion 3D, dan 1D algorithm, projection 1D, hipotesis source edge _2. Seperti ini kurang lebihnya saat kita mengatur jumlah mesh atau kita saat hendak menentukan meshnya. Selalu setelah mesh kita akan lanjut ke submesh. Submesh 1 akan menggunakan 1D 2D dengan ukuran mesh max size 1, minimal size 0,05 dengan fineness very fine, dan ukuran mesh pada silinder 0,025. Jadi kita akan setelah mesh kita akan lanjut ke submesh.
dan kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini nanti untuk submesh 2 menggunakan wire discretization dengan geometri ekstrusi 1 dan number of segment 1. Nah, lalu untuk selanjutnya untuk submesh 3 menggunakan wire discretization dengan geometri ekstrusi 2 dan number of segment 1. Seperti ini. Wire discretization, number of segment 1, geometrinya garis ekstrusi 2. Selanjutnya untuk tipe meshnya merupakan berbentuk prisma, jumlah mesh 85.700. Ini tanda prism ini menyatakan bahwa meshnya berbentuk prisma. Lalu ini kondisi batas pada OpenFOAM folder B. Lalu ini kondisi batas pada OpenFOAM folder U. Seperti ini. Ini ada kondisi batas pada OpenFOAM transport properties. Untuk yang ini yaitu pada control dict. Bisa lihat ini, dan ini adalah lanjutannya pada control dict tadi. Nah, ini adalah hasil animasi yang menggunakan perangkat ParaView. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini ya hasil animasinya. Nah, di sini terbagi dalam 5 waktu, yaitu yang pertama 0,5 detik, lalu ada 10 detik, ini adalah 10 detik, selanjutnya 50 detik, lalu 100 detik, dan juga 200 detik. Ini merupakan hasil simulasi plot kontur tekanan. Sama juga terbagi dalam 5 detik, yaitu 0,5, 10 detik, 50 detik, 100 detik, dan juga 200 detik. Ini merupakan grafik hasil simulasi plot koefisien CD terhadap waktu. Untuk ini hasil simulasi plot koefisien CL terhadap waktu. Ini ada hasil simulasi RMS. Lalu terakhir untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi aliran fluida melalui 4 silinder dalam konfigurasi diamond, dapat disimpulkan bahwa fenomena vortex shedding mulai aktif pada sekitar T10 detik dan memengaruhi besar gaya hidrodinamika yang diterima tiap silinder. Silinder 4 mengalami gaya drag dan lift terbesar akibat posisinya yang langsung terkena aliran utama dan interaksi pusaran dari silinder lainnya. Silinder 1 juga menerima gaya signifikan karena berada di posisi depan aliran. Sementara itu, silinder 2 dan 3 mengalami gaya yang lebih kecil karena terlindungi dalam bayangan aliran. Perbedaan posisi ini menunjukkan pentingnya konfigurasi silinder terhadap distribusi gaya yang perlu diperhatikan dalam desain teknik seperti penukar panas dan struktur bawah laut. Terima kasih. Baiklah, itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan dari hasil pekerjaan saya. Apabila ada salah kata dan ada kurangnya dalam yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.